Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali lagi menjumpai Anda dengan informasi yang terbaru dan teraktual. Bersama saya Hasrianti Tuna, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah insiden serius terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus dilaporkan mengalami gejala yang mengarah pada dugaan keracunan makanan setelah menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah mereka. Peristiwa ini bermula setelah para siswa mengkonsumsi paket makanan pada Rabu 28 Januari. Keesokan paginya sejumlah siswa mulai merasakan keluhan seperti pusing, mual, dan muntah. Jumlah siswa yang mengalami gejala serupa terus bertambah dalam waktu singkat, hingga pihak sekolah memutuskan segera melapor kepada Dinas Kesehatan setempat. Data terakhir menunjukkan lebih dari 100 siswa sempat mendapat perawatan medis dan puluhan di antaranya harus menjalani rawat inap di berbagai fasilitas kesehatan di Kudus. Kondisi ini langsung memicu respon cepat dari pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta pengelola dapur penyedia MBG. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Purwosari Kudus, Nasihul Umam, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh, termasuk menanggung biaya pengobatan siswa yang terdampak. Salah satu tanggung jawabnya itu yang sakit di hari itu, saya mau bertanggung jawab untuk memberikan obat. Terus yang ada satu yang di IGD itu, saya juga menyampaikan bertanggung jawabnya untuk mengganti biaya pengobatan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus langsung turun tangan dengan mendatangi dapur MBG yang menyuplai makanan ke sekolah tersebut. Petugas mengambil berbagai sampel bahan makanan dan menu yang dibagikan untuk diuji di laboratorium, guna memastikan penyebab pasti munculnya gejala pada para siswa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Mustiko Wibowo, menjelaskan bahwa gejala baru dirasakan para siswa pada Kamis pagi, sehari setelah makanan dikonsumsi. Keluhan yang awalnya ringan seperti pusing dan juga mual berkembang menjadi muntah pada sejumlah siswa. Bertambahnya jumlah korban membuat Dinas Kesehatan segera menyiagakan tenaga medis dan juga armada ambulans di sejumlah titik layanan kesehatan. Menu MBG yang dibagikan Pak saat itu terdiri dari nasi putih, tempe, ayam, cambah, dan kuah soto. Menu yang menurut keterangan siswa berbeda dari biasanya. Dugaan sementara pun mengarah pada makanan yang dikonsumsi sehari sebelumnya. Meski kepastian penyebab masih menunggu hasil uji laboratorium, kasus ini menambah daftar perhatian terhadap pelaksanaan program MBG yang sejatinya
bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan kini menjadi sorotan utama. Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis menyusul insiden ini. Rapat evaluasi telah digelar dengan melibatkan seluruh ketua SPPG se-Kabupaten Kudus guna memperketat standar higienitas, proses pengolahan, dan hingga distribusi makanan. Wakil Bupati Kudus yang juga Ketua Satgas MBG, Belinda Trisabrina Birton, menyebut jumlah siswa terdampak mencapai ratusan orang. Dengan sebagian masih mengalami perawatan, ia menegaskan langkah perbaikan akan difokuskan pada pengawasan dapur, pengaturan waktu memasak, serta dokumentasi harian setiap menu yang diproduksi. Kita juga evaluasi terkait kejadian kemarin dan kejadian sebelumnya yang merupakan viral yang sudah masuk media nasional. Ini menjadi perhatian kami semua. Yang ngelat inap 47, tapi alhamdulillah semua keadaannya baik ya, semua keadaannya baik. Langkah transparansi ini juga dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait perbedaan antara menu yang dipublikasikan dan juga makanan yang diterima siswa. Pemerintah daerah memastikan keselamatan dan kesehatan siswa menjadi prioritas utama sebelum program kembali berjalan normal. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium masih dinantikan untuk memastikan penyebab utama dugaan keracunan. Sementara itu, pengawasan ketat dari dapur hingga ke tangan siswa akan terus diperkuat. Kasus di Kudus ini juga menjadi pengingat bahwa program pemenuhan gizi harus dibarengi dengan standar keamanan pangan yang ketat dan konsisten. Evaluasi yang diharapkan tidak hanya berhenti di satu daerah, tetapi juga menjadi bahan pembenahan di berbagai wilayah lain yang menjalankan program serupa. Kami akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan kondisi para siswa dan juga hasil investigasi dari dinas terkait. Saya Hasrianti Tuna, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami untuk berita selanjutnya.